Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan adanya penambahan kasus virus corona di tanah air. Hingga Selasa 12 Mei 2020 jumlah kasus corona di Indonesia mencapai 14.749 bertambah 484 kasus dari kemarin. Dilansir oleh Kompas.com, dari jumlah tersebut sebanyak 1.007 pasien positif corona meninggal dunia, bertambah 16 kasus dari kemarin. Sementara jumlah pasien yang dikabarkan sembuh sebanyak 3.063, bertambah 182 kasus dari kemarin. Yuri menegaskan bahwa penyebaran virus corona masih terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas di rumah masing-masing. Jika terpaksa harus keluar rumah, diharapkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik dengan orang lain, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan untuk 165.128 spesimen. Dari kasus sebanyak 119.728 orang. Hasil positif akumulasi adalah 14.749 orang, di mana dari 14.749 orang, diantaranya kita dapatkan dengan melalui real-time PCR 14.557 orang dan tes cepat molekuler 192 orang. Hasil negatif akumulasi adalah 104.979 orang. Ini yang perlu kita pahami bahwa inilah data-data yang kita miliki. Kasus yang kita dapatkan konfirmasi COVID-19 ini adalah naik sebanyak 484 orang, sehingga menjadi 14.749 orang. Kasus sembuh meningkat 182 orang, menjadi 3.063 orang. Kasus meninggal 16 orang sehingga menjadi 1.007 orang. Sudah 376 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Kasus ODP akumulasi yang kita pantau adalah 251.861 orang, di mana sebagian besar sudah selesai pemantauan. Kasus PDP akumulasi adalah 32.147 orang. Saudara-saudara, data-data inilah yang kemudian menggambarkan bahwa upaya kerja keras kita bersama, bahu-membahu semuanya untuk mencegah pertambahan kasus ini memberikan gambaran yang cukup membahagiakan. Meskipun kita masih harus bekerja lebih keras lagi. Kita berusaha mengendalikan pertambahan ini semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pembatasan sosial berskala besar hendaknya bisa dijadikan pegangan bagi semua anggota masyarakat untuk mengurangi laju pertambahan kasus positif. Sekali lagi, PSBB adalah upaya bersama yang harus kita pedomani untuk mengurangi penambahan kasus positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari tetap melaksanakan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Karena cara inilah cara yang paling rasional untuk menghilangkan cemaran virus yang berada di tangan kita. Gunakan masker. Setiap saat keluar rumah, gunakan masker. Karena ini adalah bagian dari perubahan tata hidup baru kita. Kemudian tetap menjaga jarak di dalam kaitan dengan berkomunikasi secara sosial, menjaga jarak fisik. Karena ini penting agar sebaran droplet, butiran batuk, bersin dari orang yang sakit tidak bisa mengenai kita pada jarak lebih dari 1 meter sampai dengan 2 meter. Kemudian tetap berada di rumah, karena hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah kita bisa hindarkan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi tatanan hidup baru kita. Oleh karena itu, tidak melakukan perjalanan. Tidak melakukan perjalanan dan tidak mudik adalah pilihan yang paling benar, adalah pilihan yang paling bijak. Saudara-saudara, ini semuanya hanya bisa kita lakukan manakala disiplin kita tidak terputus. Kita awali dari diri kita sendiri. Kita awali dari keluarga kita, dan kita awali dari lingkungan kita.
Hanya ini yang bisa kita lakukan di dalam kaitan dengan pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, pastikan kita bisa melindungi orang lain. Karena cara ini adalah cara yang paling benar untuk mengendalikannya. Kita pasti bisa, dan Indonesia. Demikian Tribun News Update hari ini, dan akan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!